Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa suatu ketika Umar jatuh pingsan di saat mendengar alunan bacaan ayat Al-Quran karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ia juga pernah mengambil jerami lalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya aku dahulu menjadi suatu jerami, bukan yang disebut-sebut seperti sekarang ini. Dan alangkah baiknya bila ibuku tidak melahirkan aku." Kemudian ia menangis sepuas-puasnya hingga air matanya mengalir bagaikan dua aliran sungai yang membentuk garis hitam di pipinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada air susu yang kembali ke tempat aslinya." Diterangkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar bahwa pada hari kiamat akan didatangkan seorang hamba. Setelah ditimbang amal perbuatannya, kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Sehelai rambut dari rambut-rambut matanya berbicara, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka berkat pengaduan sehelai rambut yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih di dunia. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan bahwa telah selamat si Fulan bin Fulan dari neraka berkat sehelai rambutnya yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa ketika hari kiamat tiba, maka neraka jahanam didatangkan. Gemuruh suara dan nyala apinya amat menggetarkan dan mengerikan. Saat itu semua umat menjadi berlutut karena tercekam kesedihan menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Al-Jathiyah ayat 28. Semua umat pada hari itu merangkak dengan lututnya. Ketika penghuni neraka digiring menuju ke neraka, kegeraman dan gemuruh nyala api neraka itu terdengar oleh mereka dari jarak perjalanan sejauh 500 tahun. Setiap orang termasuk para nabi akan berkata, "Nafsi, nafsi." Maksudnya mereka sibuk dengan urusan sendiri-sendiri untuk mencari selamat. Kecuali nabi yang teristimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau akan berkata, "Ummati, ummati," yang maksudnya selamatkanlah umatku, umatku. Kemudian keluarlah nyala api neraka jahanam itu bergulung-gulung laksana gunung-gunung. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menangkis dan menghalangi sambarannya, seraya berkata, "Wahai api, demi hak orang-orang yang khusyuk dan demi hak orang-orang yang berpuasa, kembalilah kamu." Namun api itu tetap tidak memperdulikan dan tidak mau kembali.
Ketika malaikat Jibril mengumumkan bahwa api sedang menuju ke arah umat Nabi Muhammad, dia membawakan semangkok air. Lalu Rasulullah segera meraihnya. Malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, ambillah air ini dan siramkanlah kepada api itu." Kemudian beliau menyiramkan air itu pada api yang menyambar-nyambar, sehingga api menjadi padam seketika. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, air apakah ini?" Lalu Jibril menjawab, "Ini adalah air mata dari umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seorang penyair berkata dalam bait syairnya, "Wahai kedua mataku, menangislah engkau karena dosa-dosaku, sementara umurku terus berserakan tanpa aku sadari." Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang beriman yang kedua matanya mengeluarkan air mata mengenai permukaan wajahnya sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka untuk selama-lamanya." Diceritakan dari Muhammad bin Al-Munzir bahwa ketika dia menangis, dia mengusap-usapkan air matanya itu pada wajah dan jenggotnya, seraya berkata, "Telah sampai suatu riwayat kepadaku bahwa api neraka tidak akan menyentuh tempat yang dilinangi air mata yang menetes karena takut kepada Allah." Oleh sebab itu, bagi orang mukmin seharusnya takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah dirinya dari memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-41. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh pahala serta rahmatnya, maka hendaklah ia bersabar atas segala penderitaan dan kesulitan hidup di dunia, bersabar dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Diterangkan di dalam kitab Zahrur Riyad bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika ahli surga masuk ke surga, para malaikat menjemput mereka dengan berbagai kebaikan dan kenikmatan. Mimbar-mimbar kehormatan disiapkan dan hamparan permadani digelar, serta berbagai macam makanan dan buah-buahan dihidangkan. Dengan penghormatan yang begitu mulia dan sajian kenikmatan dan makanan beraneka macam itu, mereka menjadi kebingungan." Dalam kondisi kebingungannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini bukanlah tempat kebengongan dan kebingungan." Lalu mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mempunyai perjanjian dan sekarang benar-benar telah tiba saatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Angkat dan singkaplah tabir yang menutup wajah-wajah itu." Para malaikat berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau mempersilahkan mereka untuk melihat-Mu? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang durhaka." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Angkatlah tabir-tabir itu, karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa bersikir."
bersujud dan menangis karena mengharapkan bertemu denganku ketika di dunia. Lalu diangkatlah tabir-tabir itu, sehingga mereka bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika mereka bersujud kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Angkatlah kepala-kepala kalian, karena di sini bukanlah tempat beramal, tetapi tempat kemuliaan." Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat oleh mata mereka tanpa bisa digambarkan bagaimana dan bagaimana. Dengan penuh keramahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan dan penyambutan. "Selamat bagi Anda, wahai hamba-hambaku. Aku benar-benar telah ridho kepada Anda. Lalu, apakah Anda juga ridho kepadaku? Mengapa kami tidak ridho ya Tuhan kami? Engkau telah memberi sesuatu kenikmatan kepada kami yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati seorang manusia pun." Demikian itu antara lain maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin ayat 59.